Halo, apa kabar kamu semua? Semoga kamu semua dalam kondisi sehat dan bahagia. Selamat datang kembali di episode 45 Pensiun Everywhere. Ini podcast buat kita semua yang sudah over 40, yang mau pensiun everywhere, yaitu bisa tinggal dan pergi kemanapun dan kapanpun kita mau di saat pensiun nanti. Oke, setelah break selama kurang lebih 4 bulan dan sekarang aku feel refresh dan relax, balik lagi bersama saya, Lianti, mantan pegawai profesional di bidang marketing selama 15 tahun yang sekarang beralih menjadi solopreneur demi mewujudkan impian pensiun everywhere. Episode kali ini masih tentang persiapan pensiun buat kita yang statusnya masih belum siap pensiun secara finansial. Di episode sebelumnya yang tayang 4 bulan yang lalu itu, aku pernah membahas tentang 3 cara persiapan pensiun dari sisi finansial, yang adalah pertama, mengurangi pengeluaran, kedua, menambah pendapatan, ketiga, melakukan keduanya. Nah, episode 45 ini masih terkait dengan mengurangi pengeluaran. Ide topik episode kali ini sebetulnya datang setelah melihat data-data ekonomi di saat podcast ini dibuat, yaitu akhir November 2024, di mana kita itu sudah mengalami deflasi 5 bulan berturut sejak Mei sampai dengan September. Dan data juga menunjukkan turunnya penjualan retail yang artinya mengindikasikan melemahnya daya beli konsumen. Sehingga mengurangi pengeluaran tampaknya bukan hanya jadi agenda buat persiapan pensiun kita secara finansial, tapi juga menjadi cara kita menghadapi situasi ekonomi saat ini. Anabada, ini adalah gerakan hidup berhemat yang dicetuskan oleh pemerintah Korea Selatan saat terjadi krisis moneter tahun 98. Anabada ini adalah gerakan menghemat sumber daya, sekaligus aktif menjaga lingkungan melalui kegiatan kita sehari-hari. Sumber daya apa sih yang terkait dengan penghematan? Ya bisa sumber daya alam yang menjadi bahan baku berbagai produk yang kita pakai. Ada juga sumber daya energi, sumber daya finansial, alias berhemat dalam artian yang biasa kita kenal karena urusannya dengan uang, dan ada juga sumber daya manusia. Ketika kita hemat sumber daya, pada dasarnya kita berhemat secara finansial juga. Nah, setelah badai krisis moneter berlalu, gerakan Anabada yang waktu itu sempat masif dicetuskan dan dilaksanakan di Korea Selatan, sampai saat ini tuh masih bisa kita temui, hanya areanya terbatas, di area Incheon, tepatnya di distrik Namdong-gu. Gerakan Anabada ini dijabarkan lebih detail dalam 4 prinsip yang sebetulnya bisa kita praktekkan dalam hidup sehari-hari dengan simple, dengan sederhana, yaitu conserve, share, exchange, reuse, or recycle, atau dalam bahasa Indonesianya berhemat, berbagi, bertukar, dan daur ulang. Yuk kita bahas satu-satu dari 4 prinsip Anabada ini. Prinsip pertama dari Anabada adalah conserve alias hidup berhemat. Ini paling gampang kita pahami lah. Hemat ini didefinisikan sebagai perilaku menggunakan sumber daya secara cermat dan berhati-hati. Jelas berhemat sumber daya apapun bisa mengurangi pengeluaran kita secara finansial. Prinsip hemat itu bisa meliputi ya hemat bahan makanan, jangan buang-buang makanan, hemat listrik, jangan beli kalau nggak perlu. In short, pendeknya sih, prinsip Anabada pertama ini mirip banget dengan konsep frugal living. Untuk bisa berhemat ini kayaknya kita perlu menggarisbawahi hal satu ini. Hindari overconsumption alias belanja berlebihan dengan dalih apapun. Entah mumpung lagi ada diskon, pas lagi ada gajian, sampai karena lagi trending atau karena kita FOMO. Hindari itu semua. Oke? Prinsip yang kedua adalah sharing atau berbagi. Sejak kecil tuh kita udah belajar kalau butuh sesuatu, perlu sesuatu, mau pakai sesuatu, ya kita beli sehingga kita memiliki barang itu. Karena kita memang perlu, ya kita beli jadi milik kita gitu. Konsekuensinya apa? Ya kita bisa punya banyak barang yang mungkin hanya kita perlukan sekali waktu. Misalnya nih,
ekstra peralatan makan, ekstra meja, ekstra kursi yang kita beli karena kita mau bikin acara di rumah. Atau kita punya perkakas toolkit yang satu waktu kita perlu, tapi terus end up ada di laci atau di gudang dalam jangka waktu yang lama banget karena kita nggak pakai-pakai lagi. Praktek sharing yang udah kita kenal sejak zaman dulu tuh sharing buku karena adanya perpustakaan. Di masa lampau kita juga kenal yang namanya persewaan film, entah dalam bentuk CD atau DVD. Sharing ini erat kaitannya dengan konsep sewa emang. Karena nggak semuanya harus kita own kok, nggak semuanya harus kita punya. Kita bisa menggunakan apa yang kita perlukan karena ada pihak lain yang bersedia sharing. Dengan imbalan yang namanya biaya sewa. Dan tentunya dengan sewa ini bikin kita lebih hemat. Terus di zaman serba digital saat ini, di saat bisnis model yang namanya sharing ekonomi menjamur, rasanya menjalankan konsep sharing untuk menghemat sumber daya ini akan lebih gampang kita praktekkan. Misalnya nih ya, nggak punya mobil, nggak punya rumah, nggak punya motor, nggak masalah, kita bisa sewa dengan mudah via digital apps. Itu sebabnya kita sangat familiar dengan Gojek, Grab, ataupun Airbnb. Kemudian konsep co-living itu semua sebetulnya berawal dari konsep sharing. Butuh baju untuk acara tertentu yang mungkin hanya akan kita pakai sekali doang. Ya udah, sewa aja. Dan aku malah berharap segera akan ada sharing apps lainnya yang akan bisa bikin kita lebih banyak sewa untuk berbagai jenis barang yang kita perlukan tapi jarang kita pakai atau hanya kita perlukan sekali atau sesekali aja. Berikutnya ada prinsip barter atau tukar. Ini adalah bentuk kuno dari perdagangan atau jual beli. Dalam kaitannya dengan hidup hemat ala Anabada, praktek tukar menukar barang dan jasa adalah atau disebut sebagai langkah alternatif mendapatkan barang atau jasa yang kita perlukan tanpa perlu keluar uang. Biasanya yang kita bisa barterkan adalah barang yang kita punya dengan overstock atau barang yang nggak kepake, atau juga kita barter dengan keahlian atau dengan skill kita. Misal nih ya, aku pernah loh barter stok cetakan silikon karena waktu itu aku punya banyak banget dengan seorang teman yang bikin coklat. Jadi dia dapat cetakan silikon, aku dapat coklat. Terus aku juga pernah tuh barter cetakan silikon dan pemotong sabun dengan teman yang seorang coffee roaster. Jadi dia dapat pemotong sabun, pisau itu, plus cetakan silikon, aku dapat kopi hasil roastingan dia. Nah ini contoh aja tukar atau barter. Meskipun yes, barter ini bisa bikin kita hemat dalam artian nggak perlu keluar uang yang adalah alat tukar menukar di perdagangan modern saat ini, tapi yang namanya barter ini ada batasannya. Pertama, barter itu biasanya hanya dilakukan antar teman, antar keluarga, atau komunitas yang kita benar-benar kenal atau dekat. Kedua, nggak semua kebutuhan kita tuh bisa dipenuhi dengan cara barter loh. Kalau dilihat dari positif way ya, kalau dilihat dari cara pandang yang lebih terbuka, sebetulnya kekurangan barter itu malah jadi kesempatan buat kita untuk bikin komunitas barter. Entah kapan, entah gimana, semoga komunitas barter ini segera terwujud. Mungkin di komunitas Between Pension Everywhere kita mungkin bisa bikin komunitas barter. Prinsip yang terakhir dari Anabada adalah recycle atau reuse atau kita kenal juga dengan daur ulang. Ini adalah prinsip yang mungkin kita sangat familiar. Soalnya ada banyak banget campaign tentang daur ulang, pakai lagi alias reuse dan recycle. Sayangnya prakteknya tuh gak gampang. Seringkali kita dihadapkan situasi beli baru tuh kok lebih murah daripada kita perbaiki. Beli baru kok lebih murah daripada kita pakai lagi barang yang udah ada. Dan proses recycle itu sendiri nggak gampang loh. Harga barang hasil recycle biasanya jadinya lebih mahal daripada barang yang diproduksi dengan bahan baru.
Sebagai konsumen, yang bisa kita lakukan ya memperlakukan barang dengan baik agar awet, bisa dipakai sampai jangka waktu lama, pakai barang sampai rusak, perbaiki apa yang bisa kita perbaiki dengan rentang harga tertentu, dan gunakan lagi sebisa mungkin. Misalnya nih ya, kalau buat urusan baju, biasanya aku akan cuci baju itu sesuai instruksinya. Ini bisa bikin baju awet. Rata-rata baju yang aku punya tuh usianya 2-3 tahun, bahkan ada yang udah lebih dari 10 tahun loh. Terus pakai baju sampai beneran gak pantas buat dipakai. Terutama ini urusannya dengan baju buat keluar rumah ya, atau baju kerja. Terus kalau baju keluar rumah tuh udah jelek, ya aku ubah fungsi aja jadi baju dalam rumah dan baju tidur. Itu sebabnya aku gak pernah beli baju-baju yang khusus buat tidur, entah piyama, baby doll, dan lain-lain. Karena ya itu, aku gunakan lagi baju-baju keluar rumah yang udah jelek jadi baju di dalam rumah aja. Terus kalau baju dalam rumah tadi udah rusak, biasanya bolong, sobek, udah tipis banget gitulah ya, baju-baju itu akan berubah fungsi, entah jadi lap, keset, atau alas tidur si meong. Jadi, itulah 4 prinsip Anabada yang mestinya ya bisa kita praktekkan, baik untuk tujuan menyiasatin kondisi ekonomi saat ini, ataupun buat persiapan pensiun impian kita. Sekaligus kita tuh bisa berkontribusi pada lingkungan yang lebih bersih dan lebih sehat. Secara singkat sih, kalau menurut aku, faktor penentu kesuksesan Anabada ataupun gerakan hemat lainnya adalah buy less. Sebelum memutuskan belanja barang baru apapun itu, pikirkan dulu apa yang sudah kita punya. Manfaatkan apa yang udah kita punya. Dengan buy less berarti kita menghemat sumber daya, sekaligus waste less alias nyampah lebih sedikit. Oke dan thank you udah dengerin episode kali ini. Semoga bermanfaat membantu kamu mempersiapkan pensiunmu. Thank you sudah balik lagi ngikutin podcast Pensiun Everywhere. Stay tune untuk strategi persiapan pensiun lainnya di podcast ini. See you!